pernah diam karena ditindas semena-mena. Kita bungkam karena kita kalah suara. Kini kita berkumpul dan berjumpa bersama. Mari hancurkan para kapitalis yang memeras setiap tetes keringat kita. Tak ada. Iya. Cinta sudah. Sama-sama kita belajar. Saya juga alam hukum, Bapak Ibu juga alam hukum. Sama-sama kita belajar. Tidak apa-apa. Tapi sedikit saya pahami sedikit, yaitu sesuai apa yang disampaikan sama orang tua kita kemarin sore kan, Bapak Korwil. Itu dia koordinasi seluruh serikat pekerja yang ada di Kalimantan Utara. Dialah koordinasi wilayahnya. Dia sudah jelaskan bahwa surat cinta yang diberikan itu baik yang sudah terima maupun yang belum terima, tidak apa-apa. Mau terima itu surat tidak apa-apa, tapi kita punya hak untuk tidak tanda tangan, karena itu haknya perusahaan untuk kasih, perusahaan wajib kasih itu surat panggilan, tapi yang berhak tanda tangan juga kita. Jadi Bapak Ibu tidak tanda tangan tidak apa-apa, begitu. Jadi sudah mengerti ya? Mengerti Pak. Mengenai aksi kita ini memang dari dinas, bahwa kita tidak diberi HK, hari kerja kita tidak dibayar, itu dari dinas, betul. Tapi ada surat juga untuk kita kasih ke dinas. Tapi sah dalam hukum, yaitu ada pemberitahuan ke kantor kita, PT SIL, ada juga pemberitahuan kita ke kantor polisi. Seperti itu. Di situ kita diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat atau aspirasi di depan umum. Berarti kita sah di mata hukum, tidak usah takut. Begitu. Jadi saya yakin bahwa dengan ada penjelasan ini, semoga Bapak Ibu mereka agak sedikit paham lah, walaupun kita alam hukum. Saya juga alam hukum, tak apa-apa. Aksinya kita ini sudah mau mendapat titik terang, karena banyak sudah jalan yang akan dibuka. Tidak apa-apa. Jadi bagus lagi menangis 3 hari, tapi senang bertahun-tahun. Daripada kita senang 3 hari, menangisnya bertahun-tahun. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, begitu. Saya bicara begini biarlah, mungkin ada yang bilang saya jual obat, tidak apa-apa. Tapi ya, sama-sama saya membagi. Gitu. Karyawan tanpa perusahaan masih bisa berjalan, tapi perusahaan tanpa karyawan tidak bisa apa-apa. Betul tidak? Jadi itu yang sangat betul kan? Kalau dia masih kerja suruh dia selasi atau panen kan? Jadi tidak usah takut. Satu perusahaan itu dia bisa berjalan kalau ada karyawan. Tapi kalau karyawan tanpa perusahaan tidak bisa apa-apa. Perusahaan tidak bisa apa-apa. Jadi kita kesini meminta tuntutan kita adalah cabut PHK dan pekerjakan kembali Pak Maximus Bana sebagai seorang guru seperti biasa. Itu saja, 2 saja permintaan kita. Tidak ada banyak, tapi banyak isi-isu surat penjelasan dari pimpinan dari rumah ke rumah yang menakut-nakuti, karena ya kita paham bahwa Bapak Ibu mereka alam hukum, tidak apa-apa. Tapi semoga apa yang saya berikan pagi hari ini bisa buka pikiran untuk kedepannya, bahwa kita harus berani, tidak usah kita takut. Indonesia sudah merdeka, kenapa harus takut? Betul. Ya, jadi tidak apa-apa. Apabila tutup perusahaan ini pun
siap dibayar. Siap dibayar. Jadi dia siap tutup, dia juga siap bayar. Itu di Ponmas masih ada pekerja yang menunggu uang pesangonnya. Betul itu, aku pun begitu. Kenapa harus takut? Jadi selama belum dibayar, kita punya hak untuk tinggal di rumah perusahaan. Kita tidak usah takut. Selama belum dibayar, kita punya hak untuk tinggal di rumah perusahaan. Ya, nanti kayak diusir kayak Pak Bana. Aman itu. Kita punya polisi, kita punya Disnaker. Aman. Kita dilindungi undang-undang. Jadi tidak usah takut. Tidak usah takut. Ini 3 hari saja ya, aku sedih karena begini. Mengenai teman-teman yang kerja, biarlah tidak apa-apa. Kita ikhlaskan, tidak apa-apa. Yang penting kita yang ada ini bisa bangkitkan kembali Pak Guru semangatnya. Bahwa kita tidak akan lepas Pak Guru jalan sendiri. Jalan sama-sama. Pak Guru ada bersama kita. Begitu. Jadi semangat teman-teman ya. Mungkin ada penyampaian dari Pak Senal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menyala. Pagi. Baik, sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu rekan kerja sekalian yang telah berpartisipasi sampai sejauh ini di hari ketiga ini untuk tetap bergabung bersama kita dalam aksi damai menuntut agar hak-hak atau apa yang dituntutkan kepada Bapak Maximus Bana itu dicabut kembali. Kemudian daripada itu, kita ketahui bahwa di setiap divisi, hampir di semua divisi, telah diterbitkan surat cinta kepada kita semua. Dan saya perlu ingatkan, jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Itu adalah bagian trik dari manajemen. Beliau ingin mentes semua kita. Beliau ingin melihat apakah dengan surat itu kita takut. Ternyata tidak. Betul tidak? Jadi berbagai cara dilakukan oleh manajemen. Kemarin kami telah mengadakan rapat internal. Terdapat satu poin yang berlatar belakang di PHK-nya Bapak Maximus Bana. Hanya karena persoalan jabatan dengan gaji 20 juta, mereka mau menghilangkan Bapak Maximus Bana. Memalukan, betul tidak? Kita tidak perlu sebutkan namanya. Pasti Bapak Ibu sudah tahu siapa dalang di balik semua ini. Mengapa Bapak Maximus Bana ingin disingkirkan? Karena dari tuntutan kita yang ada di perjanjian bersama ini itu sangat-sangat luar biasa. Mereka akan mampu merealisasikan perjanjian bersama yang telah kita selesaikan pada aksi mogok kerja 2 minggu yang lalu. Maka dari itu beliau melakukan segala cara untuk menghancurkan serikat di Sebaki sini. Kita ketahui bahwa serikat buruh adalah diatur oleh undang-undang. Apabila ada yang ingin menghancurkan, maka siap-siap dipidanakan sebanyak 5 tahun. Maka dari itu saya meminta dalang dibalik semua ini untuk memunculkan dirinya. Mari kita bermediasi secara hukum. Jangan hanya, saya perlu katakan, jangan hanya, ingat, jangan hanya ketika persoalan SP1, SP dan sebagainya, mereka berlakukan undang-undang dengan benar. Tetapi ketika mem-PHK saudara kita, undang-undang itu sudah tidak ada. Sesuai dengan prosedur yang ada. Bahkan pada saat malam hari, Bapak Maximus Bana, barang-barangnya ingin dikeluarkan. Apakah itu sesuai prosedur? Tidak. Jadi saya katakan, jangan jadi pecundang, jangan jadi
lakukan. Kemudian daripada itu, sampai detik ini pun tidak ada iktikat baik dari manajemen untuk hadir bertemu dengan kita. Mereka hanya sibuk mensosialisasikan surat panggilan ke dia. Padahal kita ketahui, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa mereka mengeluarkan alasan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa mereka mengeluarkan alasan yang tidak masuk akal, ingin berunding di tanggal 20 karena banyaknya tamu yang datang di PT SIL, banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh manajemen, tetapi mereka pada nyatanya meluncur ke divisi-divisi untuk menakuti kita semua. Buntu sudah jalannya. Tidak, saya katakan, kita tidak akan pernah takut apapun yang terjadi. Saya katakan, kita tidak akan pernah takut. Baru Bapak Ibu ketahui, izin dari perusahaan ini karena menampung XTKI. Perlu Bapak Ibu ketahui, kita ini bagian dari tenaga kerja. Kita mencari kerja di sini. Izinnya dibuka karena menampung XTKI. Betul tidak? Jadi jangan pernah gentar. Kasus kita ini telah berada di kementerian. Tinggal menghitung waktu untuk diundangnya manajemen PT SIL kepada wakil menteri. Kita lihat saja nantinya siapa yang akan bertahan di sini. Apakah Bapak Maximus Bana atau katakan ada 5 orang target di manajemen ini. Sampai 7 turunan. Salah satunya yang pertama adalah Bapak Eko Priatmoko. Semoga dia dalam keadaan sehat walafiat. Semoga terima di sisi tangan Tuhan. Yang kedua ada Pak Nunung dan Pak Wanjani. Kasih makan 7 turunan. Ketua yayasan yang sampai saat ini belum ada kejelasan terkait dana yayasan. Tidak ada kejelasan dari mereka. Betul tidak? Kemudian target selanjutnya adalah Bapak Chandra selaku memaksa seseorang atau beberapa orang untuk mengeluarkan barang-barang pamer dari dalam rumahnya. Sangat tidak beretika. Kemudian yang kelima adalah Bapak Menteri GM kita, dia selama ada di sini banyak produksi yang menurun. Sehingga itu menjadi tuntutan kami kepada pihak manajemen HO atau kepada pihak manajemen pusat untuk menindaklanjuti kelima orang ini. Baik, mungkin itu saja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup yang timur. Membela yang benar. Kita menang. Majulah serentak, serentak. Hai tak gentar, hai menerang, majulah tenang. Terima kasih.
Terima kasih, selamat pagi semuanya. Wartawan enggak? Ya. Pertama, kedua. Kenapa itu? Mungkin sudah jelas ya pemahaman untuk kita semua. Minta maaf ya, suara kurang beres sudah. Tapi karena kemarin dengan tangisan duka lara yang melihat tulisan yang terpapar karyawan PT Shell turut berduka cita. Sehingga suara saya minta maaf, sahabat-sahabat ibu-ibu kurang jelas. Di tengah ini saya kembali menegaskan jangan pernah mundur selangkah pun sepanjang belum ada titik terang. Kalau memang bahwa mereka itu adalah jentel, perlihatkan wajah Anda di tengah kita. Kalau memang mereka itu terlahir dari manusia, maka perlakukanlah juga saudara kita Maximus Mana seperti manusia. Tapi sangat disayangkan di balik dari itu sangat lara. Mengusung lamaran SH, dan SH. Ternyata sudah tiba waktunya dia jumpa Esteller. Bahasa kami sekolah lah. Saya tidak bertanya kata kembali lagi saya mengingatkan teman-teman semua. SH sekolah. Katakan tadi. Esteller jadi hancur, menghancurkan SH. Barang sampah. Ya ada, masih WA, masih Saya namanya barang sampah. ya ini jam 2 Bukan pasal ayat dia sudah nyatakan dalam surat panggilan, tapi tahu kenapa dia juga yang melanggar. Itu kan namanya sarjana hukum. Sarjana BA. Benar, sarjana hukum. Tunjukkan wajahmu di depan Esteller. Sarjana GA, gendong anak. Negara merdeka. Kita terlahir di atas negara yang merdeka yang diperjuangkan oleh para pahlawan dan nenek moyang kita yang memiliki senjata bambu runcing. Tapi apakah dengan ulah mereka yang mereka lakukan terhadap saudara kita Maximus Mana? Apakah mereka mau kita perlihatkan kembali ke zaman G30 SPKI? Buruh tidak pernah mundur. Buruh tidak pernah menyerah. Dan ketika buruh itu ditambah satu huruf, namanya huruf K. Buruh. Karena buruh itu buta, bodoh. Tapi jangan sampai kebodohannya itu akan memperlihatkan kepintaran SH-nya tadi. SD, sekolah teroris. Segala target, segala tuntutan apa yang disampaikan oleh Pak Zainal tadi semua sudah jelas ya. Banyak yang lari sudah bang. Jangan terlalu menyangkut target-target itu. Semua proses sesuai aturan ya. Intinya kita tetap satu, kita tetap kompak. Siap. Di mana titik yang diarahkan, di situlah kita duduk. Siap. Aman dan damai. Jadi mungkin ya sebatas itu saja yang bisa saya support semangat teman-teman. Karena cuaca ya. Ya. Orang timur tidak takut panas. Tapi kalau hujan duluan lagi. Ya. Itu AC dan cuaca tidak memungkinkan ya.
Kambing tidak orang kalau di blok masuk kerja naik kambing lari. Apa yang bisa dimakan silakan. Apa yang Steak kita bikin halal steak. Sana kita Siapa kita? Hukatan. Siapa kita? Hukatan. Siapa kita? Hukatan. Hukatan. Komisi Sisir. kumpul karena kami sudah terima surat dari manajemen bahwa tanggal 20 dari dinas, surat dari dinas bukan manajemen, bahwa kita tanggal 20 baru mediasi. Ya, tidak apa-apa. Tidak. Jadi itu kita terima kasih ya. Kita terima kasih karena dinas sudah memberi peluang. Oke, terima kasih. Harapan kami kita semua sehat-sehat. Tetap dukung Pak Mek agar usaha kita dia bisa kembali bekerja bersama kita sebagai guru untuk anak-anak kita. Amin. Sebelum kita pulang ada sepatah dua kata dari Bapak Korwil untuk menyampaikan. Selamat sore. Salam untuk kita semua. Yang kita masih bersyukur bahwa hari ini kita masih sehat saja dan Tuhan masih diberi begitu waktu untuk bisa menikmati hidup. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan pengurus semua mempercayakan untuk saya menyampaikan berita bahwa baru beberapa jam yang lalu kita sudah menerima surat dari Dinas Tenaga Kerja yang berkaitan dengan permasalahan kita bahwa Dinas Tenaga Kerja akan memediasi kita yaitu per tanggal 20 bulan ini juga. Jadi oleh karena itu kita sebagai lembaga yang menghormati hukum, karena ini sudah di tangan Dinas Tenaga Kerja, jadi oleh karena itu kita menghormati hal tersebut supaya nama baik kita juga dan persatuan kita juga tetap dihargai oleh dinas. Karena kalau dinas yang berbicara, kita tidak bisa melawan dinas karena ini pemerintah. Jadi oleh karena itu ya berkaitan dengan hal tersebut, jadi karena kita sudah menerima surat, jadi oleh karena itu kita menghormati jeda waktu yang diberikan itu sampai hari Rabu. Jadi kalau kita bertindak di luar itu berarti kita melawan pemerintah dan kita tidak menghargai surat pemerintah. Jadi oleh karena itu dengan penuh rasa hormat supaya kita menunggu mediasi ini berjalan, karena semua kita tetap prinsipnya tetap berjuang untuk Pak Mek. Mudah-mudahan di dalam mediasi itu nanti kita dapat titik terangnya. Jadi oleh karena itu besok atau mungkin ada yang bekerja malam hari ini, ya kita jedak dulu untuk aksinya. Kita menunggu proses mediasi di tangan pemerintahan. Jadi berarti ada 3 orang. Yang awalnya hanya 2 orang, sekarang secara kedinasan sudah ada tambah 1 lagi bagi pemerintah. Gitu. Jadi oleh karena itu kita menghormati itu. Jadi mulai mungkin apalagi mungkin bagi teman-teman yang bekerja malam hari ini, jadi kita beri ruangan untuk bekerja dan besok boleh bekerja sampai kita mediasi
sampai kita mediasi antara pemerintahan, perusahaan dan kita. Jadi kami ingatkan apapun hasilnya, kalaupun nanti backlog, kita tetap akan melakukan aksi lanjutan. Setuju? Setuju ya. Jadi oleh karena itu di masa jeda ini, jadi kami harap supaya teman-teman tetap jaga konsisten kita, jaga keamanan kita, jaga kesehatan kita, supaya kita jangan didapati melakukan pelanggaran hukum. Begitu. Ya. Jadi oleh karena itu harapan kami dengan teman-teman supaya teman-teman bisa memahami hal ini. Bukan berarti kita stop sampai di sini, tidak. Karena ini ada waktu pemerintah masuk di dalam negosiasi atau perundingan ini. Jadi kita memberikan waktu untuk pemerintah sampai pada tanggal 20 itu. Mungkin ada pertemuan di antara perusahaan dan kita. Daripada intinya adalah satu, Pak Mekbana harus bekerja kembali. Yang kedua, kita tetap konsisten menolak PHK Pak Mekbana. Itu intinya. Jadi karena itu kita hormati proses. Kita hormati. Mudah-mudahan dalam mediasi itu nanti hanya kita beri kesempatan hanya satu kali. Apapun hasilnya nanti akan pengurus dan korlap nanti akan kumpul hasil pada tanggal 20 itu, dan setelah itu kita akan memberikan info terbaru. Dan dari hari ini sampai tanggal 20 itu komunikasi antara pengurus dan anggota dan kita semua tetap berjalan seperti biasa. Ya, paham ya? Jadi oleh karena itu supaya kita jangan melanggar hukum, supaya kita jangan menantang pemerintah. Dalam arti kata Dinas Tenaga Kerja sebagai orang tua kita di lingkungan kerja, sebagai payung hukum kita di lingkungan status kita sebagai karyawan. Oleh karena itu kita hormati lembaga tenaga kerja kita yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Cuma yang menjadi catatan kita, yang pertama, bukan berarti kita stop aksi ini sampai di sini saja, bukan. Tapi kita memberikan waktu sampai mediasi itu berjalan, dan apapun hasilnya nanti kita akan kumpul seperti ini juga dan akan kita sampaikan kepada kita semua. Mungkin itu yang bisa saya berikan masukan supaya teman-teman paham dalam hal ini dan mengerti apa yang sedang kita pikirkan untuk kita bersama. Ya, memang ada di antara kita dan saya pun juga merasa kurang puas. Kenapa sampai hari ini manajemen tidak mau ketemu sama kita? Gitu. Oleh karena itu, inilah kesempatannya bagi kami atau pengurus nanti akan masuk berdiskusi melalui pemerintah yang memediasi kita. Ya, kemungkinan hari ini ya perusahaan tidak mau ketemu sama kita, nah tidak ada yang memediasinya seperti itu. Nah, kenapa Eko datang kemarin? Beliau datang dalam kapasitas bukan sebagai Dinas Tenaga Kerja. Jadi beliau datang hanya sebagai inisiatif beliau untuk berusaha mencoba untuk memfasilitasi kita. Ternyata pemerintah ini juga tidak dihormati oleh perusahaan, sehingga mereka tidak membuka diri untuk Pak Eko untuk bisa memfasilitasi kita. Karena Pak Eko memesan coba sekarang suratin kami secara dinas ke lembagaan, nanti akan kami surati kedua belah pihak. Gitu ya. Jadi sekarang kita sudah berikan surat dan suratnya seperti itu. Jadi beliau akan mengikuti prosedur sesuai dengan prosedur hukum bahwa tanggal 20 mereka akan memfasilitasi antara kedua pihak untuk membicarakan kasus Pak Mekbana. Gitu ya. Jadi oleh karena itu
dan kita menghormati hukum itu. Kalau kita langgar, ini surat sudah pemerintah kasih ke kita. Jadi kita hormati beliaunya. Kalau nanti tanggal 20 itu kita tetap akan mediasi bersama-sama dengan perusahaan dan juga dengan dinas. Ya, apapun hasilnya, ya kalau hasilnya mengembalikan pamit tanah untuk bekerja, puji Tuhan. Tapi kalau dia menyatakan bahwa pamit tidak bekerja, saya rasa kita semua akan melaksanakan aksi yang lebih besar dari hari ini. Nah, mungkin itu ya. Setuju? Setuju. Terima kasih atas partisipasi kita, dan saya jujur dengan teman-teman, kemungkinan selama jeda waktu pun saya akan ada di sini. Ya, saya janji dengan teman-teman, selama jeda waktu itu pun Pak Perwil akan tetap ada di sini. Jadi kalau saya pergi mancing di sana, ketemu Pak Perwil, kalau udah dapat, kalau teman dapat bagi. Ya, jadi supaya teman-teman pengurus ini juga bisa fresh otak mereka, dan kita juga bisa mempelajari langkah-langkah hukumnya, dan ada kesempatan untuk teman-teman bisa cari sayur, cari ubi, dan cari apa untuk keperluan keluarga, untuk mempersiapkan energi kita untuk D2. Gitu ya? Setuju. Yakin? Yakin. Siapa kita? Hukatan. Siapa kita? Hukatan. Hukatan. Tangan dulu kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya rasa teman-teman sudah paham ya, paham semua ya? Paham. Jangan lagi ada tanya-tanya, yang jelas kita ada di kedua. Ya, gitu. Kita hormatin dulu dinas tenaga kerja kita. Ya, gitu ya. Kalau kita nanti tidak menghormati mereka, kalau orang tua kita nanti juga marah dengan kita, susah juga nanti. Dinas tenaga kerja inilah orang tua kita, dan hukum yang mengaturnya kita harus ikut prosedur hukum. Gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Harap supaya teman-teman paham dalam hal itu. Yang terakhir, pesan saya, karena saya ini punya mata hanya 2, dan saya punya telinga hanya 2, dan pengurus juga berapa pengurus ini kalau dikali hanya mungkin sekitar 50 mata dan 50 telinga. Jadi sekali lagi saya pesan, siapapun yang akan mengintimidasi teman-teman selama jeda waktu ini, saya ingatkan, baiknya security, teman-teman security, dan baik pun manajemen atau siapapun juga, tolong difoto dan didokumentasikan. Betul. Jangan ditakut-takuti. Sekali lagi saya katakan, karena hari ini hanya berbicara masalah statusnya Pak Bana, bukan kita bicara masalah pelanggaran pidana. Oke? Itu harap-harap teman supaya paham. Dan juga sebaliknya, jangan kita sebagai anggota serikat juga yang bikin ulah duluan. Hormati lembaga kita ya. Oke, oleh itu harapan saya supaya kita paham itu, jadi mulai besok lakukan kita amati rahasia kita, supaya kita juga bisa perhatikan pikiran kita yang mungkin selama ini bapaknya sibuk di lapangan, istrinya sibuk di lapangan, tidak ada untuk kesempatan untuk bercinta-cinta. Ya, saya sama ibu pun juga selama ini tidak ada kesempatan untuk bercerita. Sampai di rumah mau cerita, mau ajak jalan-jalan, masih ada di lapangan, jadi tidak ada waktu. Jadi oleh itu, ini kesempatan kita, ya, kesempatan kita. Jadi oleh itu, saya harap supaya kita semua tetap komitmen, tetap semangat, dengan catatan bahwa ingat pesan saya untuk kita semua. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, mungkin ada tambahan dari yang lain atau Pak DPC, coba DPC bisa menyampaikan masukan.
Bapak DPC kalau bisa disampaikan masukan ya nanti silakan. Maaf Pak DPC ini hari bajunya beda, ya kan? Ya, jadi keamanan dan kenyamanan. Ya, jadi teman-teman, apa yang diceritakan oleh Pak Korwil atau diceritakan oleh pengurus, intinya sebenarnya sama. Tapi intinya bahwa Pak DPC sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kekompakan kalian. Jadi ingat teman-teman, pada zaman dahulu kala kita makannya ubi sama pisang. Itu pun kalau ada yang ngasih itu zaman kedua. Ini sudah merdeka, jangan sampai terjajah. Jadi harus semangat berkompak. Kalau lain kali ada yang menjajah, andai kata macam zaman dulu belum ada undang-undang, apa yang terjadi teman-teman? Pastilah para kelasi jalan, ya kan? Tapi karena sekarang sudah ada undang-undang, itu sudah diperbolehkan. Intinya kita berjuangnya sudah beda. Jadi kita berharap kekompakan, solidaritas diutamakan supaya kita semua jangan sampai tertindas lagi. Yang terpenting adalah jangan tertindas lagi. Sekarang teman-teman mungkin nanti pulang bercerita waktu 3 hari tidak dapat gaji, tapi teman-teman ingat, kalau nanti manajemennya ingkar lagi, ada yang resmi, jadi jangan pikir kalian saja dan dapat gaji. EPT sama Polri sudah 2 minggu makin, ya, tapi belum dapat surat. Jadi teman-teman dapat surat berarti manajemen masih sayang sama kalian. Jadi sekali lagi teman-teman, jadi kita hargai pemerintah, mudah-mudahan pemerintah dukungannya kuat, karena apa yang diberitakan oleh Presiden kita sama-sama dengar di YouTube, ya kan? Jadi mudah-mudahan janjinya bukan janji taruh atau janji palsu. Jadi sekali lagi teman-teman semangat. Tadi sekali lagi sebelum kita bubarkan diri kita yel-yel supaya karena kita anggota UKT sudah jelas. Sekali lagi supaya paham, sekarang Pak Korwil aja yang dari federasi lain sudah sangat fasih, ya kan? Jangan sampai anggota kita belum ada yang fasih. Siapa kita? Siapa kita? Terima kasih dan tidak panjang lebar teman-teman, semangat atas kekompakan kita. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Pak Berikut, ada tambahan. Selamat sore untuk kita semua. Saya makasih banyak atas dukungan dari teman-teman dari hari pertama sampai hari ini. Jadi saya bisa tidur nyenyak mulai malam ini. Atas dukungan dari teman-teman saya bertarung sampai di Mabes Polri gara-gara keamanan. Jadi hari ini dari ujung rambut sampai ujung kaki saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang support dalam aksi tuntutan kita kepada Ketua PKSIP yaitu Pak Metsbana. Tapi jangan lupa jilid kedua saya minta lebih banyak lagi. Terjadi. Itu yang kita semua inginkan supaya jangan ada cerita bilang aduh rugi, tapi jilid kedua kita tidak akan rugi kalau memang itu terjadi. Saya doakan supaya itu terjadi. Mudah-mudahan jadi jilid kedua. Saya minta itu sudah resmi dari ujung rambut sampai ujung kaki, jadi saya bisa tidurnya untuk kalau resmi. Kalau ini masih tipis-tipis saya juga, karena saya taruhan dari nunukan sampai di Mabes Polri. Jadi ini saja yang saya ucapkan kepada teman-teman. Terima kasih, tetap semangat. Besok kita kerja seperti biasa, menghindari yang surat cinta itu. Asik. Oke. Kita politik itu trik. Itu yang harus kita pahami. Dari teman-teman percayakan kami semua, pengurus, betul-betul kami berjuang untuk kita semua, bukan untuk diri sendiri. Itu yang kami selalu sampaikan kepada teman-teman. Saya
Selamat sore. Mulai dari sini hati-hati di jalan. Jangan lupa video-video di rekam. Ada yang intimidasi, tolong bisa kita kirim ke kami lah, kami bisa dibantu memonitor. Oke, selamat sore untuk kita semua. Selanjutnya sabar. Ada penyampai terakhir ini. Mungkin ada yang masih takut-takut dengan surat cinta itu. Oke, tapi ada intimidasi ini banyak cara. Mungkin ada yang pakai gertak lah, ada yang pakai bombong kah, cerita-cerita halus kah, dengan Filipina. Itu kita hati-hati ya. Tidak usah takut, tetap semangat. Dan terakhir, kalian dia yang membubarkan barisan ini adalah saya kasih kepada Bang Alfon. Tinggi kali ini besok. Kalau sakit lutut tinggi klinik besok. Iya. Halo. Terima kasih perjalanan waktunya. Selamat sore semua. Terima kasih yang pertama saya ucapkan untuk semua teman-teman, Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang berada di mana tempat ini kita mencari lokasi. Sama-sama jauh-jauh dari kampung halaman membawa susah, tapi sampai di rantauan orang ternyata kita sangat disusahkan oleh orang yang tidak pendidikan yang sangat tinggi. Tapi kita tidak pernah menyerah. Tapi dengan detik ini bukan separuh. semua sudah jelas. Yang pertama, kita menghormati hukum karena kita adalah anak bangsa, warga negara yang baik, taat akan aturan. Dan sudah disampaikan orang tua kita Kaltara dengan formil di situ sudah sangat jelas. Dan selanjutnya disampaikan oleh Pak Ketua Pikasel yaitu Adik Kimus yang cukup gigih untuk menghadapi situasi dan keadaan yang seperti ini. Di sini saya berharap buat teman-teman semua di dekat di sisi ini, disinilah kita salut dan bangga akan adanya PKF Ukatan KSPSI di tengah perusahaan sawit ini. Tanpa serikat, tidak tahulah ya. Kalau tanpa serikat, saya sendiri pun tidak tahu. Bisa juga saya menyerah. Beli sendiri alat. Dapat beli sendiri. Oleh karena itu, kembali lagi saya ingatkan ke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Adapun isu-isu yang dari kemarin sampai dengan detik ini, tapi nyatanya kami di Sumbar, informasi terakhir tadi sore, pintu rumah sudah terpampang kertas putih, tidak tahu apa itu. Karena saya ada di sini. Pintu rumah. Nah, minta disegel, ataukah kalimatnya di situ dilarang masuk atau disuruh keluarkan barang, saya sendiri juga belum tahu. Cuma kabar ya, isu jam 2 tadi. Tapi aku bilang tidak apa-apa. Mungkin rumahnya yang tidak pernah dicat, maka dikasih warna putih kertas itu biar ada warna. Nah, tapi sudah jelas ya, ada rencana pansus dari wakil rakyat Kabupaten Nunukan. Dia sudah membuat suatu rencana. Tenang saja. Sampai di mana? Jadi tidak usah takut, tidak usah ragu dengan bahasa dari siapapun. Jangan terpancing. Tapi kalau memang sempat punya nyali, mari kita bermain. Dia bermain, kita bermain. Ya.
Dan karena itu ya tidak berpanjang kata ya, semua juga sudah pada capek ya. Memang kita tidak kerja, tidur bangun tapi pagi lebih capek daripada kerja ini ya. Dan juga teman-teman pengurus juga mungkin urat-urat dahi juga sudah pada kusut, tapi teman-teman juga tidak pernah menyerah. Hanya karena kita menghargai hukum, kita menyadari bahwa kita adalah anak bangsa yang taat akan hukum. Oleh karena itu, seperti yang sudah disampaikan Pak Korwil dan juga Pak Filipus tadi, kita kembali ke tempat masing-masing. Ya, istirahat tanpa energi, ikuti aturan yang ada yang selama ini berjalan. Besok pagi kita bekerja kembali. Pesan Pak Korwil yang terakhir tadi, kita tunggu jilid kedua. Tapi saya minta harus ada jilid kedua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya Pak Kelet. Terima kasih untuk teman-teman Bapak Ibu semua yang sudah mendukung Bapak. Tidak berpanjang kata, saya sampaikan bahwa jangan takut akan surat cinta ya, jangan takut. Kalau ada yang intimidasi, pesan saya bersama Pak Korwil juga teman-teman pengurus, foto dan video, seperti itu saja. Masalah surat cinta biarlah, tidak usah tanda tangan pun, terserah kalian, tidak apa-apa. Kasih kembali kosong ke mereka pun terserah. Simpan jadi kalender pun terserah, tidak apa-apa. Jadi mungkin itu saja. Pulang rumah, siap makanan apa untuk keluarga. Besok kita aktivitas seperti biasa.